Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Prof. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, adik-adik sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kepada Bapak Dr. Insinyur Abdul Munif nih. Namanya sama dengan saya, tadi sudah disampaikan sering tertukar-tukar. Saya menjawab pada saat dikontak, nggak salah nih, saya bilang. Saya bukan Pak Ustadz, saya hanya Pak Guru. Saya bilang. Masya Allah. Tapi nggak, Pak Budi diminta Pak Abdul Munif, ya insya Allah saya siapkan. Saya diminta Pak Ustadz harus siap. Kemudian kepada Profesor Burhanuddin yang membawai kajian kauniyah, mudah-mudahan ini nanti bisa berkembang dengan baik. Baik, saya tadinya dikasih judulnya sistem produksi tanaman. Wah, saya nggak berani. Kalau sistem produksi tanaman terlalu luas, ini akan masuk masalah sosial. Maka saya bilang, tambahkan radiasi matahari dan air sebagai penggerak sistem produksi tanaman dari perspektif Islam. Dan tadi sudah disampaikan ya di dalam Al-Quran kajian ini. Kalau kita melihat kauliyah itu ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dari kata qala, maka kauliyah adalah ayat-ayat Allah yang tidak difirmankan berdasarkan pada bukti, pada kejadian alam, fenomena alam atau sunatullah. Kedua ayat ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayat kauliyah dan kauniyah pasti akan saling berhubungan karena dialah zat yang Maha Agung yang mengetahui segalanya, sedangkan kita itu hanya mengetahui sekelumit saja. Kalau kita membuat perlakuan 3 kombinasi aja sudah merasa pusing gitu. Yang di alam itu 3 kombinasi, beratus-ratus kombinasi, mungkin bahkan lebih, itu sudah enggak tambah pusing gitu. Pada kuliah penyampaian tentang kejadian alam disampaikan, kalau menurut saya ada kata kunci yang perlu dikaji, yang tadi disampaikan oleh pembaca Al-Quran dengan baik. Saya mendengarkan nikmat rasanya. Yang selanjutnya kita diminta untuk mencerna supaya kita termasuk orang-orang yang berpikir dalam mengurai kejadian alam ini. Jadi kalau kita tidak memperhatikan ya kita bengong. Kalau kita memperhatikan adalah kita termasuk orang-orang yang berpikir. Saya akan coba bacakan, tapi bacaan saya tidak sebaik tadi yang menyampaikan, itu bagus sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat At-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari wal fulki lati tajri fil bahri bima yang fa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i bima in fa'ahya bil arda ba'da mautiha wa basafiha min kulli dabah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatil liqaumi ya'qilun. Saya akan baca yang sedikit-sedikit aja, tapi kuncinya tadi pada yang disampaikan oleh tilawah tadi cukup bagus, meng-create apa yang disampaikan tadi, nanti akan saya sambungkan dengan surat-surat yang tadi disampaikan oleh tilawah tadi. Dan disinilah berbicara tentang alam semesta ini. Dan saya tidak mampu mengkaji yang besar, saya hanya mau melihat siang dan malam aja. Itu pun merupakan bagian kecil dari apa yang ada di sini. Sekira lanjut saja. Nah, di dalam surat Al-Anbiya ayat 33 juga disampaikan, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Kemudian lanjut tadi, meskipun saya tidak kontak-kontakan, sama persis ini ya apa yang disampaikan. Jadi wa huwa allazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabatan kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran
tuhariju minhu habban mutaraqiba wa minan nahli min tal'iha inwan daniya wa jannatin min a'nabi wa zaituna wa rumana mustabiha wa ghairu mutasyabih. Ungduru ila samarihi idza asmara wa yanbi. Inna fi dzalikum la ayati liqaumin yu'minun. Kalau kita perhatikan tadi sudah disampaikan dengan ya penyampaian yang bagus dan diterjemahkan. Oleh karena itu saya tidak akan menerjemahkan lagi, di sini sudah tertera. Tetapi ayat-ayat ini kalau kita perhatikan ada 3 kata kunci menurut saya. Dia bicara masalah sistem produksi, dia bicara masalah keragaman. Coba perhatikan buah-buah di kebun-kebun anggur dan kami keluarkan zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Ini bagi orang-orang pemuliaan ini sangat penting ini untuk memperoleh hal-hal yang sangat berbeda, yang beragam, merupakan sumber keragaman untuk persilangan. Kemudian perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula kematangannya. Dan ini bicara masalah fisiologis kalau di pertanian ini. Jadi di dalam Al-Quran, kalau menurut saya kata kunci itu disampaikan. Nah kita diminta yang berpikir. Kalau kita semuanya sudah ada semua ya namanya nggak berpikir. Gitu. Orang kalau bengong ya nggak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita berpikir, kita mengikuti kaidah-kaidah yang sudah terjadi, pasti kita akan mengagumi apa yang telah menciptakan kita. Jadi di sini kalau menurut saya memang dia bicara masalah sistem produksi. Oleh karena itu, radiasi matahari ini akan mempengaruhi. Di sini ada yang hijau, makanya dia sebutkan yang berhijau ya, hijau. Dari sinilah maka adanya radiasi akan mengangkat air karena adanya radiasi ini akan menyebabkan potensial air menjadi rendah di udara karena ada pemanasan. Oleh karena itu air akan terangkat, air akan mengalir dari potensial air yang tinggi ke potensial air yang rendah. Di dalam perjalanannya, maka air akan membawa hara. Dan inilah akhirnya vegetatif ini yang ada klorofil ini menjadi tumbuh menjadi biomasa. Dan biomasa ini merupakan hasil fotosintesis bersih yang merupakan pengurangan dari fotosintesis kotor, dikurangi respirasi. Dan ini kita bisa hitung. Tetapi di sini juga disebutkan dihasilkanlah biji-bijian yang banyak. Ini merupakan C. Dari sumber ini sebagai source dan akan mengisi kesing. Berapa jumlah yang mengisi ini? Inilah yang menurut saya perlu dipelajari kaidah-kaidahnya. Sehingga berapa? Kalau kami bilangnya ini adalah indeks panen, perbandingan antara biji dengan biomasa total ini. Jadi kita perlu menghasilkan yang tanaman-tanaman yang bagus karena kita sudah mengetahui tadi disebutkan di alam ini terjadi berbagai ragam tanaman. Kita perlu cari itu. Mana yang bisa kita silangkan, mana yang tahan hama dan penyakit, mana yang berproduktivitas tinggi, kita silangkan sehingga kita dapat tanaman yang berproduktivitas tinggi dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Kemudian kita hitung berapa produksinya dan I sama dengan HI kali integral dari sejak berkecambah sampai panen kali asimilasinya. Dan inilah merupakan hasil tanaman. Jadi dari berbagai jenis-jenis itu perlu kita cari mana yang terbaik, mana yang menghasilkan indeks panen yang tinggi, biomasa yang tinggi, perkalian ini menghasilkan produktivitas tinggi. Mari kita lihat lagi, ada apa siang dan malam? Ya, kauniyah itu berarti kita mengkaji apa yang terjadi di alam ini. Kalau mungkin orang biasa mungkin benda jatuh ya sama saja, tapi di dalam mempelajari orang yang fisika akan melihat, oh gravitasinya 9,8 meter per detik, misalnya begitu ya. Itu mengkaji. Jadi di sini ada radiasi, ada perubahan suhu siang dan malam, ada faktor lain seperti kelembaban. Kelembaban yang rendah akan menyebabkan tadi yang sudah saya sampaikan, potensial air rendah sehingga air akan terangkat dari bawah ke atas. Dan nanti kita akan mencoba perubahan-perubahan suhu siang dan malam. Dan nanti akan ada hubungannya kepada tanaman-tanaman yang menghasilkan metabolit sekunder. Nah ini tanaman-tanaman ada yang senang matahari, ada yang senang naungan pada kondisi intensitas tertentu. Ada kelompok-kelompok tanaman yang seperti ini. Dan kita bisa meng-create-nya untuk kepentingan kemaslahatan umat, supaya menghasilkan produktivitas tinggi, menyesuaikan dengan kondisinya.
Ada apa dengan bulan? Tadi sampaikan juga. Bulan mati, bulan purnama. Kedua bulan mati dan bulan purnama itu akan menyebabkan pasang yang besar, pasang yang paling tinggi. Kalau saya kebetulan masih senang mengerjakan ini kita perlu pelajari. Akhirnya pada saat pasang besar dan pasang purnama, maka air akan bergerak dari laut menuju sungai, menuju ke hamparan-hamparan pertanian yang ada. Kalau kita bisa mengelolanya, maka akan menghasilkan tanaman yang bagus. Nah, tadi bicara masalah radiasi. Nah, radiasi akan mempengaruhi kondisi-kondisi iklim makro-mikro, proses-proses meteorologi, sirkulasi udara, tipe curah hujan, hubungan iklim makro, mikro, dan pertanian. Jadi, yang di atas menciptakan ini dengan kondisi yang bagus, maka karena ada radiasi di daerah tropis bertekanan rendah, di daerah subtropis agak tinggi, maka bergerak dari subtropis ke tropis, dan selanjutnya pergerakan itu juga bergerak antara lintang-lintang 0 di daerah kutub menuju lintang-lintang yang 60. Oleh karena itu bumi akan mengalami pergerakan angin. Kalau tidak ada perbedaan tekanan, tidak akan terjadi hal demikian. Ini bicara seperti itu. Kemudian ini hanya istilah-istilah, apa itu iklim mikro, apa cuaca, apa iklim hidrometeorologi, mungkin kita perlu pelajari dan kita akhirnya bisa memperkirakan kapan hujan, kapan keawanan itu akan muncul, dan itu bisa kita prediksikan. Nah, tentunya meteorologi ini akan ditentukan oleh radiasi matahari, sirkulasi atmosfer, mekanisme presipitasi. Jadi, hujan itu bisa terbentuk karena penguapan air ke atas membentuk awan, suhunya turun, lama-lama naik ke atas, turun, maka tercapai titik embun, dan disitulah mulai terjadi hujan. Pada daerah-daerah yang presipitasi konveksi ini, misalnya daerah-daerah dekat pantai, dan awannya cukup besar, ada cumulus dan cumulonimbus. Tapi ada daerah-daerah tertentu di mana uap air naik ke gunungan, itu yang sering disebut dengan presipitasi orografik. Daerah-daerah yang menghadap ke laut, biasanya curah hujannya tinggi, di daerah belakang dari gunung, ini biasanya disebut daerah bayang-bayang yang curah hujannya rendah. Itu perlu kita pelajari peruntukannya untuk tanaman. Nah, kalau kita lihat spektrum radiasi itu ada ultraviolet, visible, inframerah. Inilah yang digunakan untuk fotosintesis pada range antara 0,4 sampai 0,7 mikron. Ini lebih detail lagi warnanya, tapi saya hanya sekilas saja menyampaikan ini. Dan radiasi yang ke bumi itu yang dimanfaatkan untuk tanaman yang 2 kalori per sentimeter persegi per menit ini, di daerah tropis hanya termanfaatkan 1,5%, di daerah subtropis bisa 3%. Kenapa itu terjadi? Karena selama perjalanannya banyak yang hilang, diserap gitu ya oleh ozon, dipantulkan, diserap oleh debu dan gas, dipantulkan oleh permukaan, dan ada diserap oleh bumi. Oleh karena itu, kita perlu menghasilkan tanaman-tanaman yang mampu mengabsorpsi radiasi yang tinggi sehingga produktivitasnya tinggi. Ya, itu perlu kita cari. Nah, saya mencoba masuk ke ruang tanaman obat. Tanaman obat itu menghasilkan metabolit sekunder. Dan ini biasanya ternyata sangat dipengaruhi oleh tadi yang saya bilang, kita perlu perhatikan perubahan suhu siang dan malam. Ya, di daerah-daerah dataran rendah dengan dataran tinggi berbeda. Pada saat di Bogor ini kira-kira 250 meter, kita naik 500 meter, kita sampai puncak kira-kira 1000 meter, itu akan terjadi perbedaan suhu harian. Dan ternyata tanaman-tanaman yang kalau ini pegagan yang obat biasanya sangat dipengaruhi oleh suhu yang dingin pada malam hari sehingga kandungan bioaktifnya cukup tinggi. Saya ini mencoba menyampaikan ini suatu kerangka berpikir yang kami susun. Kebetulan saya dapat dana dari Kementerian Pertanian pada saat Abdul Munif waktu itu mungkin jadi wakil menteri rasanya. Dan saya dapat ini selama 5 tahun, saya meluluskan 3 mahasiswa S3, 3 mahasiswa S2, dan 5 mahasiswa S1.
Dan inilah hasil. Saya tidak akan menyampaikan banyak, ini hanya contoh aja yang saya sampaikan, bagaimana mengkaji kauniah pada tanaman-tanaman obat ini. Dan kita lanjut saja. Ini kelompok terpenoid dan taman pegagan diantaranya bisa berfungsi untuk mengatasi pikun atau Alzheimer. Dan di standar internasional, dia minta Asiaticosida pada posisi 4% yang terkandung pada daun. Nanti kita lihat apakah pengaruh ketinggian tempat bisa meningkatkan kandungan Asiaticosida. Ternyata bisa. Di dataran rendah hanya 2% di Bogor. Tapi di puncak sana, di Cipanas, ya, ini kami bisa mencapai di atas 4%. Dan kalau kita lihat biosintesis terpenoid, inilah saya tidak akan menyampaikan terlalu dalam, cuman supaya menunjukkan bahwa kauniah ini ya kita pelajari yang seperti ini. Bagaimana tahapan-tahapannya ini menjadi dari produk primer menjadi metabolit sekunder sehingga dihasilkan monoterpen, sesquiterpen, triterpen, tetraterpen yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan manusia. Dan kalau kita lihat memang radiasi matahari akan tetap memegang peranan penting karena radiasi matahari akan menghasilkan metabolit primer. Di sini proses fotosintesis berjalan. Dia akan menghasilkan karbohidrat, menghasilkan protein, menghasilkan lemak ada di seputar sini. Sedangkan metabolit sekunder ada di seputar sini. Dia akan menghasilkan kelompok terpenoid, dia akan menghasilkan kelompok fenol, yaitu yang mempunyai gugus OH. Dia akan menghasilkan kelompok-kelompok yang mengandung N, itu kelompok-kelompok alkaloid. Dan kelompok-kelompok ini mempunyai fungsi masing-masing, baik untuk tanaman itu sendiri maupun untuk kepentingan obat manusia. Dan ini adalah bagaimana pengaruh-pengaruh dari faktor lingkungan ini akan mempengaruhi ke produksi bahan kering, ke rasio tanaman, ke kandungan bioaktif, ke produksi bioaktif. Kami selalu bilang ke mahasiswa, jangan hanya melihat kandungan. Kandungan bisa sangat tinggi kalau produksinya tidak banyak, bahan akhirnya kering, ya petani rugi. Dua-duanya harus dilihat, produksi bahan keringnya lumayan, kandungan bioaktifnya masih masuk standar. Dan ini maka kami membuat treatment, perlakuan-perlakuan, karena sudah dapat di dataran tinggi, hasilnya bagus, maka kami melakukan panen seperti ini, buat panen 6 bulan, panen 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Artinya ini dipanen setiap 1 bulan sekali. Ada yang dipanen 2,5 bulan sekali, ada yang dipanen 5 bulan sekali. 5 bulan sekali. Seperti apa hasilnya? Ternyata ini bisa diatur memang dengan cara ini akan menghasilkan bobot kering yang berbeda. Dan kandungannya nanti juga bisa kita lihat. Dari sini kita menghasilkan lagi setelah kita seleksi dari berbagai aksesi ini, terdapat 2 aksesi, 2 jenis yang cukup bagus yang berasal dari Boyolali dan Gunung Putri. Kami lanjutkan lagi dan menghasilkan bobot yang cukup banyak kalau dipanen 1 bulan sekali, hampir sama. Tetapi bagaimana kandungannya? Kita lihat di bawahnya. Kandungan Asiaticosida yang dipersyaratkan tadi internasional minimal 4%. Alhamdulillah tercapai pada kandungan di atas 4%. Jadi faktor lingkungan yang kita pelajari itu bisa membuat standar kualitas yang bagus dan bisa menghasilkan biomasa yang bagus. Mari kita masuk ke Habatus Sauda. Apakah yang seperti apa? Apakah di Indonesia bisa? Nanti kita lihat. Inna hadhil habatas sauda'a safa min kulada'in illa binasa. Qultu wa masa. Qala mau. Apa? Sesungguhnya al-habatus al-sauda dapat menyembuhkan segala macam penyakit kecuali asam. Saya bertanya, apakah asam itu? Baginda menjawab, asam yaitu maut. Artinya kalau sudah meninggal, ya sudah tidak bisa diobati lagi. Ada apa di dalam kandungan bioaktif dan manfaatnya di Habatus Sauda? Habatus Sauda mengandung bioaktif timoquinol. Timoquinol adalah senyawa bioaktif dari golongan terpenoid, yaitu monoterpen, yang merupakan salah satu senyawa paling banyak terdapat pada minyak esensial biji jintan hitam atau Habatus Sauda, yaitu sekitar 7,8 sampai 13,7%.
Timokuinan berguna untuk mencegah penyakit kanker usus dan leukemia. Timokuinan berfungsi sebagai antimikroba, antiparasit, anti kanker, antiinflamasi, imunomodulator, antioksidan, dan hepatoprotektor. Kita lihat. Saya punya mahasiswa S2 2 orang. Tadinya mau penelitian kumis kucing. Nah, saya bilang terlalu mudah itu kalau hanya untuk vegetatif saja. Saya minta coba itu jinten hitam. Waduh Pak, nanti kalau nggak tumbuh, coba aja dulu. Tanam pada 250 meter tidak berkecambah. Tanam pada 500 meter berkecambah dan tumbuh, tapi mati Pak. Udah, kamu kan di instansi kamu punya lahan yang di atas 1.200 tuh, 1.200 di Lembang. Ya Pak ada, coba. Apa yang terjadi? Berkecambah, tumbuh, berbunga, dan berbiji. Itulah menurut saya ayat-ayat kauniyah yang harus kita perhatikan berdasarkan faktor-faktor lingkungan yang pelajari untuk tanaman. Dan di sini buktinya ini bisa bertambah dan tumbuh, mulai tumbuh. Ini mulai tumbuh pada umur 4 minggu, dan ini pada umur 6 minggu, dan ini mulai berbunga. Setelah berbunga, dia akan berbiji. Dan yang menarik di sini, yang perlu kita pelajari, putiknya itu ada di atas, setelah bertemu tepung sari, jadi menjulur-julur tepung sari, dia akan kembali lagi, dan akhirnya dia akan membentuk kapsul-kapsul yang berbiji tadi. Dan disinilah menurut ya kita perhatikanlah, kita berbicara dengan tanaman bukan ditanya-tanya, tapi kita pelajari gejala-gejalanya seperti apa dengan pelakuan-pelakuan yang berbeda itu, sehingga ini kapsul terbentuk dan akhirnya berbiji seperti ini. Ini bijinya. Nah, tetapi memang yang setelah kami pelajari produktivitas masih di bawah dari daerah asal. Kalau kita perhatikan daerah asal Habatus Sauda ini daerah-daerah yang mempunyai pH relatif netral, tapi daerah-daerah ini bersuhu dingin. Ada di mana di Indonesia? Kalau menurut saya ada di NTB, ada di NTT gitu ya. Itu yang perlu dikejar untuk dilakukan modifikasi lingkungannya. Jadi menurut saya cari lokasi dulu di daerah-daerah yang pH-nya relatif netral, tinggi gitu ya, yaitu ada di daerah-daerah bagian timur yang curah hujannya rendah, biasanya pH-nya relatif netral dan sampai tinggi. Kemudian cari dataran yang tinggi supaya suhunya rendah, dan insya Allah akan dihasilkan produktivitas yang tinggi. Kemudian kita pelajari bagaimana fase-fase pertumbuhan, berkecambah kapan, inisiasi pembungaan kapan, berbunga kapan, kapsul terbentuk kapan, panen kapan. Ini menarik untuk kita kaji selanjutnya kalau ini belum kita banyak. Dan kita memang kalau riset memang harus ada sesuatu yang baru yang kita harus berani keluar dari ruangan-ruangan yang normal yang ada, yang sebetulnya masih masuk ke kaidah-kaidah saintifiknya. Kemudian saya akan mencoba menyampaikan yang tentang air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajar fihi musimun. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagian menjadi minuman dan sebagian menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempatnya tumbuh kamu mengembalakan ternakmu. Wa wahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatal liqaumi yasma'un. Dan Allah menurunkan dari langit itu hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Saya akan sampaikan dengan penelitian saya, rasanya nyambung, tapi kita lihat dulu struktur air itu seperti apa. Struktur air itu terdiri dari atom H dan O yang merupakan ikatan kovalen yang masih ingat. Ini elektron dipakai bersama, ini ikatan kovalen. Dengan adanya ikatan kovalen, ada yang muatan positifnya cenderung muatan positif dan cenderung muatan negatif, sehingga air itu punya kemampuan menarik atau kemampuan terhadap dirinya sendiri dalam berikatan karena muatan positif dan negatif saling berhubungan satu sama lain, sehingga air ini cukup bisa naik ke atas tanaman. Dan kalau kita lanjut, selain ikatan-ikatan terhadap dirinya, ikatan terhadap yang lainnya, dia
cukup bagus, merupakan ikatan yang kita sebut dengan adhesi. Dan oleh karena itu air bisa sampai naik ke atas tanaman. Kemudian air merupakan media yang baik untuk pelarut, ya, untuk pelarut bagi mungkin partikel atau logam-logam yang lain. Dan air memang merupakan sebagian besar terkandung di dalam tanaman. Jadi fungsi air itu menjadi penting. Oleh karena itu, air ini berfungsi bermacam-macam di sini. Senyawa utama protoplasma sebagai pelarut hara mineral, medium reaksi metabolik, reaksi dalam fotosintesis, penentuan turgiditas, membuka menutupnya stomata, itu sangat dipengaruhi oleh kondisi air. Berperan dalam pertumbuhan dan gerak tumbuh. Tapi saya ingin mengupas yang di sini saja. Terlalu banyak ini. Memang ini ilmu ini kita itu hanya bagian kecil saja. Saya hanya mau menerangkan yang sini saja. Air adalah pelarut yang baik. Di dalam proses oksidasi reduksi yang sedang saya kerjakan di pasang surut, tapi nanti nyambungnya. Air menjadi penting bagi pertanian, karena di dalam menentukan pola tanam, kita harus lihat raca air. Kita lihat bagaimana kondisi surplus, kapan kondisi defisit. Nah, perhitungan-perhitungan ini akan menentukan pola tanam kita, dan kita harus tahu pada kondisi yang seperti apa, sehingga kita tanam sesuai dengan waktunya dan panen dengan kondisi yang baik juga. Nah, saya tadi sudah menyampaikan, saya hanya mau mengkaji di air ini pada sebagai pelarut untuk peran air pada proses oksidasi dan reduksi pada inovasi yang tadi Pak Abdul Munim juga sampaikan. Dan kalau kita lihat, ini sederhana saja, proses oksidasi adalah cenderungnya mengering, ya. Kalau air kurang, maka turun ke bawah. Itu cenderungnya teroksidasi. Kalau teroksidasi, pH-nya menjadi rendah. Ini masalah pada kedelai dan jagung. Tetapi kalau tereduksi berlebihan untuk tanah pasang surut, karena Fe-nya tinggi. Kalau tereduksi berlebihan, diam, padinya mati. Makanya orang Jawa yang dulu datang ke Citiung, saya lulus tahun 1982. Saya ditempatkan di Citiung 2 tahun di sana. Saya lihat orang dari Jawa yang ditempatkan di sana senang sekali, tapi dia tidak tahu belajar di lokasi itu. Di lokasi itu tanahnya adalah oksisol, tanah fosforik merah kuning. Tanah fosforik merah kuning Fe-nya tinggi, disawahkan baru, wah terjadi masalah ini. Semua yang dicangkul tidak menghasilkan apa-apa. Bronzing Fe-nya masuk ke dalam tanaman, menguning tanaman itu, mati semua. Tapi penduduk setempat tidak seperti itu. Dia sederhana aja, tidak diolah, dibabat semaknya. Nah, saya tidak menyuruh dibakar, ya, kebetulan dibakar semuanya. Karena dibakar meningkatkan abu, meningkatkan pH juga. Berhasil padinya. Jadi memang kita perlu mempelajari kauniyah itu sesuai dengan kondisinya. Tidak boleh semua diseragamkan. Maka kita kaji kaidah-kaidah itu, kita sampaikan. Dan setelah hasil kita memang harus sampaikan ke masyarakat. Mari kita lihat. Nah, saya lagi garap ini nih. Dan mimpi saya mudah-mudahan nyampe ini. Saya sudah meluluskan S3 rasanya dari sini. 12 orang, S2 9 orang, S1 20 orang, dan saya sudah base camp di sini. Dan swasta yang mengerjakannya. Itu masalah-masalah air. Jadi bagaimana mengatur air ini supaya untuk palawija tidak teroksidasi berlebihan, untuk padi tidak tereduksi berlebihan. Nah, kita lihat teknologi sederhana aja. Tadinya orang nggak percaya. Tapi ini adalah ya kodrat dari atas, ya takdirnya memang seperti ini yang harus kita pelajari gitu ya. Dengan adanya air yang stabil seperti ini, ya bagus untuk padi, jagung, ya. Untuk padi, kalau tergenang di lahan seperti itu nanti saya bisa tunjukkan mati semua. Tapi kalau dia airnya dikebawahkan, kenapa ini terjadi? Karena dia tidak tereduksi berlebihan. Karena tidak tereduksi berlebihan, maka Fe2+ itu sebagian teroksidasi sehingga mengendap sebelum masuk ke tanaman. Dan tetapi kalau untuk kedelai dan jagung bagus juga, karena biasanya menanam dalam kondisi kering. Kalau kering terlalu berlebihan, maka pH tiba-tiba turun ke bawah, aluminium melepas dan meracuni tanaman. Itulah yang menurut saya harus diterangkan secara sederhana. Saya bilang mungkin sains itu harus high science, tapi kita harus memberikan sesuatu ke petani, simple teknologi. High science and simple technology kalau menurut saya. Sains harus tinggi, tapi teknologi harus sederhana untuk petani. Kalau enggak ya tidak.
tidak bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Artinya kita harus lakukan itu. Dan kita memahami agama itu untuk kepentingan kemaslahatan umat. Nah, ini kalau Anda perhatikan teknologi yang tadi, ini kering seperti ini, paling polongnya 8. Ini polongnya saya sampai punya ada yang 400. Ya, ini kajian-kajian kaidah kauniyahnya menurut saya, bagaimana kita pelajari kondisi-kondisi tanahnya, perubahan-perubahan kimia tanahnya, apa semakin bagus atau tidak. Ini yang dibilang membahayakan di lapangan, yang disebut dengan pirit. Ya. Dan ini orang bilang, awas hati-hati, pH ke bawah. Tapi kalau kita bisa mengatur air, aman-aman saja jadi. AL tinggi, nggak ada masalah. Ini hasilnya. Jadi dengan kajian-kajian kauniyah, kalau menurut saya, kita harus benar-benar pahami proses-proses fisika, kimia, biologi, seperti apa yang terjadi. Sehingga bisa menata ruang ini, bisa menghasilkan yang bagus untuk kemaslahatan umat. Dan kita terangkan saintifiknya. Itulah menurut saya, saintifiknya mungkin high science, tapi teknologinya mungkin ya simple saja, simple teknologi. Karena kalau enggak, biayanya mahal semua. Dan ini hasil-hasil yang seperti ini perlu kita sampaikan ke masyarakat kalau menurut saya. Dan saya tidak akan menerangkan lebih detail, tapi memang ini lebih ke arah fisiologi dan step-stepnya sudah saya sampaikan dan tadi sudah disampaikan. Saya kemarin diminta bicara diminta oleh Plan Science sebagai keynote speaker, yang lain bicara 20 menit, saya diminta bicara 40 menit pada tanggal kemarin tanggal 9 Agustus. Jadi saya lagi nyusun ini, kemudian tiba-tiba diminta bicara di sini, ya sudah saya sekalian sampaikan. Kemudian tanggal 10 September ini saya harusnya 2 tahun yang lalu diminta bicara di Tokyo University, tapi karena ada pandemi akhirnya ditunda-tunda dan akhirnya online juga ini untuk tanggal 10 September saya diminta bicara di sana. Saya pernah juga diminta bicara di Kyoto University pada tahun 2014 ya, 2014 bicara masalah ini. Dan ini hasilnya cukup bagus ya, pengaturan air. Kalau kita atur airnya, ini hasilnya cukup bagus seperti ini. Dan rata-rata nasional hanya 1,3. Kontrol air saja. Ya, inilah yang saya kadang-kadang agak greget pada saat luas, kadang-kadang kontrolnya tidak bagus, ini jadi bermasalah. Ya. Angka-angka ini cukup menyenangkan. Dengan kementerian kami sudah menanam di Jambi itu seluas 500 hektar, alhamdulillah rata kami dapat ya memang di bawah penelitian 2,6 sampai 2,7 ton per hektar, rata, bagus. Kemudian kami coba lagi selalu dengan mahasiswa S1, S2, S3. Jadi mahasiswa S3 saya bilang Anda harus minimal sekali di lapangan, karena kalau Anda tidak tahu lapangan, tidak ada tahu persoalan yang ada di lapangannya. Anda tahu hanya teori saja. Dan alhamdulillah rata-rata bagus. Dan kemarin ada satu orang yang presentasi juga dapat the best presenter, ya ketiga the best presenter dengan presentasi nasional. Dan mahasiswa S2 juga pada saat pameran di Jepang dia dapat the best presenter. Dan alhamdulillah saya juga pernah dapat di Kuala Lumpur pada tahun 2017 dapat the best presenter, karena ini dianggapnya sederhana tapi dapat membuat perubahan yang cukup signifikan. Ini di Jagung juga cukup bagus, dan sempat Pak Muldoko datang ke sana juga pakai helikopter langsung ke lapangan melihat kegiatan kami. Nah, ini yang saya katakan. Kalau tanah-tanah yang FE-nya tinggi, ini digenangi, diem, mati. Tetapi dengan teknologi sederhana, ini bagus. Nah, bagaimana kita mengatur seperti ini tapi sederhana? Awalnya memang susah menerangkan, karena persoalannya berbeda dengan yang di Jawa. Di Jawa udah sawah-sawah irigasi yang bagus, ya nggak ada persoalan FE. Tapi di sini ada persoalan FE. Ini kalau digenangi mati, sehingga sekarang kami menyewa di petani ada 120 hektar karena ditinggal oleh petani tidak mampu mengatasinya, karena selalu dengan teknik-teknik yang biasa lakukan di daerah irigasi. Kalau dibuat seperti ini, teorinya tadi Fe 2+, 2+, tadi, kalau ada oksigen sedikit dia akan mengendap dulu di bawah tanah ini. Kemudian dia masuk ke tanaman, dan di tanaman juga akan teroksidasi di
bagian akar itu sehingga tidak masuk. Sehingga dengan cara ini dia lebih hijau, lebih bagus. Dan ini petani saya, dia punya lahan tadinya 4 hektar, nambah 5 hektar, nambah 6 hektar. Nanamnya juga bagus, pakai direct seeding. Ya, dia tabela aja, tanam benih langsung, sebar. Ya Pak, saya tabela. Kok bisa rapi? Iya, ini karena pengalaman. Saya bisa mengerjakan ini sehektar sendiri Pak, 2 hari. Nah, itulah yang harus kita cari, hal-hal yang simple, tapi saintifik menurut saya harus tinggi yang dibuktikan oleh mahasiswa S2, S3, S1 gitu ya. Sehingga lama-kelamaan saintifik itu bisa dibangun menjadi suatu formula-formula yang bisa diterangkan kepada masyarakat dan akhirnya keluar SOP juga. Ini mekanismenya tadi yang sudah saya terangkan. Dengan teknik-teknik sederhana bisa menekan kalau ini FE-nya tinggi ini ya, di sini ada FE tajuknya tinggi. Kalau dengan jenuh air yang tadi Pak Abdul sampaikan, di padi malah rendah. Ya karena persoalan-persoalan tadi dan dibuktikan di sini. Ini terjadi benar. Kita buktikan lagi di hasil 0 ini. Kalau varietasnya nggak tahan, dia 0. Tapi kalau ada varietas tertentu yang tahan, dia masih bisa angka ini. Jadi memang ada mekanisme-mekanisme tertentu, ada mekanisme yang sudah terkondisikan di tanah, ada mekanisme yang ada di dalam tanaman. Nah, itulah yang menurut saya perlu dipelajari, terus-menerus diterangkan kepada masyarakat ya, tahap demi tahap, semakin lama semakin bagus. Nah, akhirnya kami melakukan demikian, saya dibantu oleh alumni, ada 4 orang alumni dari agronomi, ada 1 orang alumni dari Pateta, mengerjakan terus panen, tanam, panen, jual, tanam, panen, jual, gitu ya. Kita jual ke tempat-tempat tertentu, kemudian kita sekarang sudah mulai masuk lagi ke plasma, ke petani, dan mudah-mudahan semakin lama semakin meluas. Dan ini kami kolaborasi, ini lahan yang ditinggal petani, kalau saya sewa di Indramayu mahal ini, 1 musim 8 juta, karena ditinggal petani saya sewa 1 juta per tahun. Dan ini pasukan saya, ini, dan ini kita bisa tanam seperti ini. Kemudian saya bangun, ini ada 6 kamar, ada gudang gitu ya. Dan biasanya mahasiswa S1, S2, S3 bisa minat di sini, terus langsung masuk ke lapangan. Jadi kita bisa mengoperasikan alat-alat berat seperti ini, kemudian untuk panen, kemudian kami membuat dryer sederhana yang harganya 20 juta untuk memenuhi kondisi mudah-mudahan bisa menghasilkan yang baik. Dan setelah kita mendapatkan sesuatu, menurut saya memang kita perlu menyampaikannya. Kata Pak Munib tadi di Pak Abdul disampaikan kepada halayak, gitu kan? Kita perlu menyampaikan, setelah itu kita ada kepuasan tersendiri dan kita mengetahui kebesaran yang ada di atas. Balighu ani walau ayah, sampaikan walaupun 1 ayat kepada siapapun kalau ada kabar-kabar berita yang bisa dihasilkan dari riset-riset yang kita peroleh. Kemudian kita perlu masuk ke nasional, internasional, bagaimana hasil-hasil penelitian kita itu bisa dimasuk ke level itu, kita kerjasama dengan pemerintah, kita kerjasama dengan swasta, kita kerjasama dengan masyarakat, kita juga sampaikan beberapa, alhamdulillah riset saya sudah masuk di media massa, di Kompas, di Republika, ya. Kemudian yang kemarin masuk juga di saya di satu media lagi, dan sudah masuk juga di Trubus gitu ya. Jadi kita cobalah sampaikan kajian-kajian kita, berita-berita kita, berita-berita yang baik kepada masyarakat. Dan saya ucapkan terima kasih ini pada semua pembimbing-pembimbing yang lain, karena saya tidak bisa bekerja sendiri, dan termasuk yang kerjasama dengan luar negeri juga, dengan swasta yang sampai saat ini tetap jalan. Dan sebetulnya saya harus setiap bulan mengkontrol karena kondisi COVID, saya paling hanya pakai Zoom, tapi alhamdulillah anak-anak kami masih bertahan di sana. Ada 4 orang S1 agronomi dan 1 orang mekanisasi pertanian yang jalan di sana.
Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Prof. Mudib Gulamadi atas penyampaiannya ini. Materinya menarik sekali ya, sore-sore begini kita diberikan mata kuliah fisiologi seperti itu ya, Prof. Tapi dikajinya berdasarkan ayat-ayat suci Al-Quran seperti itu. Menarik sekali ketika Prof menyampaikan materinya itu terkait air gitu. Padahal ayatnya hanya satu seperti Al-An'am ayat 99 yang air diturunkan dari langit kemudian itu yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman segala macam. Cuma ini sih yang sering kita belum paham itu kan di sini ya, Pak. Padahal tadi Prof bilang ini kita hanya kaji dari satu sisi, dari kontrol air aja seperti itu. Padahal kalau mau dikaji masih banyak lagi. Karena belum ada yang bertanya, saya yang tanya dulu deh, Prof. Ya. Kalau menurut Prof sendiri, sebenarnya yang menjadi kendala kita itu menjadi pembatas buat kita ilmuwan Muslim kan yang terjadi sekarang ilmuwan Muslim itu seolah-olah lebih rendah daripada ilmuwan Barat seperti itu, Prof. Kajian hasil-hasil karyanya segala macam peradaban Barat pokoknya masih di atas kita. Kalau menurut Prof sendiri apa sih yang menjadi kendalanya bagi kita itu tantangan kita seperti apa ke depannya, Prof, supaya kita bisa mendominasi lagi karena dalam sejarahnya katanya kita pernah menjadi pusat peradaban ilmu seperti itu. Bagaimana Prof menurut Prof? Ya, saya kira pertanyaan yang cukup bagus ya. Ya, itulah. Ya, kita mungkin selangkah ketinggalan ya. Karena basic science itu dasarnya di riset gitu ya. Kalau riset itu berhenti ya pengetahuan yang baru tidak muncul gitu. Nah, riset-riset yang ada di kita ini kan kalau dari luar saintifiknya sangat tinggi sekali ya. Ya, memang kombinasi keduanya yang menurut saya harus dilakukan. Karena petani-petani kita kan adanya di pojok-pojok sana. Jarang petani yang ada di Jakarta ya. Kalau di Jakarta kan kita main hidroponik, tapi kalau hidroponik kan terlalu mahal itu, ya. Artinya kita masih ada sisi yang harus kita perhatikan di pojok-pojok di Indonesia bagian barat maupun bagian timur itu masih ada permasalahan-permasalahan barat banyak yang harus kita tekuni. Nah, kalau pekerjaan kita hanya di laboratorium saja, menurut saya memang jadi tidak terbayangkan permasalahan di lapangan. Nah, itulah yang menurut saya harus dikaji. Riset-riset yang ada harus terus aja riset yang sesuai dengan kondisi kita gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan yang lebih up to date, misalnya 4.0. Nah, bayangan saya kalau 4.0, saya kekurangan air, airnya keluar sendiri. Kalau kelebihan air, airnya bisa keluar sendiri juga gitu, bisa didrainasekan. Nah, yang seperti itu yang harus dikaji di lapangan. Itu baru bagian kecil aja menurut saya. Artinya ya jangan ketinggalan dan oleh karena itu supaya tidak ketinggalan ya tadi sampaikan walaupun satu ayat, sampaikan kemana arah, buat buku gitu ya. Alhamdulillah saya sudah buat bukunya, minimal ada minimalnya lah. Sudah. Artinya ya kalau kita terus sampaikan seperti itu tentunya ada nama-nama kita bukan untuk membanggakan diri ya. Bahwa ini diberikan untuk kemaslahatan umat untuk dibaca orang banyak, untuk dilakukan oleh orang banyak. Menurut saya itu sempat kita bilang mungkin di masa-masa yang lalu. Menurut saya itu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Menarik sekali dari penelitian dan bagaimana kita menyampaikannya kepada masyarakat dengan teknologi yang sederhana seperti itu, Prof. Ini ada yang ingin bertanya nih Prof dari Fahmi Hakim, sepertinya Bang Fahmi. Apakah ada dampak dari perubahan iklim dan bagaimana terhadap aspek radiasi matahari yang akhirnya berdampak pada sistem produksi, Prof? Ya, tentunya ya dampak perubahan iklim sangat nyata itu ya. Sekarang karena pemanasan global yang kita menggunakan bahan bakar minyak, maka CO2 lepas ke atas kan. Tapi dengan pandemi agak kurang nih CO2-nya lepas ke atas. Tapi sebentar lagi pandemi hilang, naik lagi gitu kan. Dan yang sudah terjadi kan glacier sudah mencair. Glacier mencair, muka air laut naik. Dan ini sudah terjadi. Sekarang sudah terjadi rob di daerah pantai, termasuk di daerah saya di Pekalongan. Daerah-daerah yang tadi lahan beririgasi satu, idle itu sekarang. Dan kami masih ada satu orang mahasiswa S3 yang penelitian di sana. Mungkinkah itu dikaji? Apakah ada mikroba-mikroba tertentu yang bisa mengatasinya? Karena dengan adanya rob apa yang terjadi? Salinitas naik. Ya, salinitas naik, kadar garam naik.
maka kita harus mencari jalan keluarnya agar cara tanam kita bisa menyesuaikan kondisi itu, minimal mengurangi lah. Ya, mungkin ada mikroorganisme tertentu yang bisa mengkelat atau mengikat garam itu sehingga tidak merusak tanaman. Itu sedang kami pelajari juga. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Menjadi PR baru lagi untuk kita ini ya Prof, perubahan iklim ini ke depannya sebenarnya. Ya, betul. Mungkin dari Ustadz Munif, Abdul Munif, ada yang mau disampaikan dulu, Ustadz? Baik, terima kasih. Luar biasa Ustadz Prof. Munif Ghulam Mahdi. Kami banyak sekali dapat pelajaran kita semua dari apa yang disampaikan oleh Prof. Munif Ghulam Mahdi. Jazakumullah. Saya melihat spirit dari yang disampaikan oleh Ustadz Munif Ghulam Mahdi ini yang penting adalah pertama bahwa memang kewajiban bagi kita terutama pembelajar ya, terutama para mahasiswa. Tadi Pak Munif menyarankan kita harus harus aktif ya. Makanya Islam itu diawali dengan Iqra ya. Iqra itu dasar membangun peradaban. Dan itulah kenapa ilmuwan-ilmuwan besar lahir dari perut Islam ini karena semangat Iqra. Iqra itu kan perintah untuk aktif, untuk membaca. Tadi itu Pak Munif meneliti. Dan yang luar biasa dari beliau ini, Pak Munif ini ngajak kita untuk ke lapangan. Jadi pertanian itu nggak cukup di atas laptop ya Pak Munif ya, walaupun namanya milenial harus di lapangan. Beliau luar biasa. Beliau terus terang istilahnya teman-teman AGH itu sulit menemukan Pak Munif karena apa? Beliau banyak di lapangan, ngajar di lapangan luar biasa. Saya sendiri pernah dilibatkan oleh beliau ketika BCA di daerah Jambi bersama salah seorang bimbingannya. Jadi memang sekalian ini yang harus kita ambil pelajaran penting dari beliau adalah Iqra. Nah, yang kedua bahwa memang peradaban Islam ini kelihatannya dimulai dengan budaya produksi ya Pak, produktif ya, produksi, bukan konsumtif. Jadi kita harus menghasilkan ini sekecil apapun. Mau menghasilkan teknologi, menghasilkan metode, kalau bisa menghasilkan barang. Dan Pak Munif Ghulam Mahdi ini sudah mengajarkan kepada kita bahwa ternyata untuk menghasilkan atau untuk memproduksi sesuatu sebetulnya tidak sulit ketika kita memang bersungguh-sungguh ya Pak Munif ya. Ya, betul. Bagaimana beliau menghasilkan teknologi yang modifikasi yang sederhana tapi hasilnya luar biasa sesuai dengan ini. Jadi saya kira itu ya Mas Iwan ya dan saudara-saudara para peserta. Pak Munif Ghulam Mahdi hari ini memberikan dua pelajaran penting bagi kita bahwa kita harus bersungguh-sungguh kelihatan untuk Iqra ini. Dan Iqra ini jangan hanya membaca yang tertulis, tapi membaca alam yang kompleks ini. Alam ini adalah big data ya Pak Munif ya. Betul. Yang harus kita pelajari supaya kita tidak mencukupkan karena milenial hanya cukup di laptop. Ini yang bahaya Pak Munif. Kelihatannya semangat di lapangan ini yang kurang ini. Saya terus terang khawatir kalau teman IPB kurang ke lapangan, kurang sunatullah, kurang belajar ke alamnya ini. Padahal dari situ kita tadi Pak Munif mengatakan kita dapat ilmu, kita dapat pengalaman, kita dapat inovasi. Dan yang kedua, teruslah lebih banyak memproduksi ya. Jadi kita harus produktif, bukan konsumtif ya. Ini bahaya kalau terus konsumtif ini. Terima kasih Pak Munif sharingnya, spiritnya dan tadi pengalamannya. Moga-moga Pak Munif berkenan untuk menulis sehingga nilai-nilai ayat kauniyah yang memang kita diperintahkan tadi dari perspektif Pak Munif Ghulam Mahdi sangat baik untuk bisa mungkin itu Iwan ya dari saya dari apa yang disampaikan paparan beliau pada sore ini. Luar biasa, sangat menginspirasi. Baik Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, Prof, karena belum ada yang nanya lagi, ya, saya mau nanya lagi. Ya. Ini saya tersentil juga sebenarnya. Prof, apalagi kami mahasiswa pasca sarjana lagi seperti itu. Ya. Publikasinya kan menjadi wajib itu, tapi mengerjakannya masih asal-asal gitu kayak, aduh, kurang main, kurang ini juga kan, kurang publikasinya juga kurang baca juga gitu. Nah, kalau ini kami karena kurang main ya Prof ya. Jadi saya tuh mau tanya, terkait radiasi kalau di subtropis dan tropis itu kan berbeda sekali Prof. Nah, ini seberpengaruh apa sih Prof terhadap produksi itu, di mana hal yang sangat berpengaruhnya di situ sehingga kayak yang tadi Prof tanam
jintan hitam ya, Prof. Ya. Nah itu kan di sana bagus tapi di sini tidak. Apakah kita bisa melakukan intervensi seperti itu? Intervensi lain selain yang tadi Prof bilang, kita coba cari wilayah yang lebih tinggi dengan radiasi yang seperti itu. Mungkin agak sulit kalau mencari seperti itu. Apakah ada teknologi yang lebih mudah gitu? Terima kasih. Memang kalau kita berkompetisi dengan negara lain, di mana negara itu sudah bisa menghasilkan produktivitas, misalnya tadi jintan hitam, dia sudah bisa pada angka di atas 1 ton per hektar. Kita masih di angka-angka setengah ton. Tapi karena kita mengerjakannya masih di daerah Jawa Barat. Nah, kalau teknologi yang mungkin bisa ya, teknologi yang canggih nanti bisa dicari. Tapi biasanya cost-nya terlalu mahal. Kalau kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, biasanya cost-nya lebih murah gitu. Nah, saya berpikiran kalau mau ya ke arah NTB sana. Pernah itu ada dengan Bu Ani itu, kita sarankan aja lah mengerjakan di NTB. Tiba-tiba ada gempa. Akhirnya mundur itu. Akhirnya ke Jawa Timur itu, ke Gunung Bromo. Dan itu pun sudah terjadi perubahan, naik produktivitasnya mungkin sudah hampir 1 ton pada angka 0,6-0,7, tapi masih ke bawah. Apa artinya itu? Kita pelajari pH-nya, kita pelajari suhunya, mungkin waktunya juga. Kapan suhu dingin itu tercapai? Suhu dingin itu tercapai pada saat suhu dingin malam hari ya. Pada saat musim kemarau. Ya, pada saat musim kemarau, malam hari itu suhunya lebih dingin. Coba aja kita pelajari di Dieng, kemudian di Lembang, pada saat malam hari di musim kemarau suhunya dingin dan itu kadang-kadang malah muncul frost. Dan untuk tanaman tertentu mungkin dia bagus pada suhu dingin seperti itu yang perlu dipelajari. Kalau toh itu sudah, yang utama dulu, makanya di konsep hukum-hukum tertentu yang di ekologi itu, hukum Liebig itu bilang, kalau mau meningkatkan produktivitas, tutup lubang yang paling bawah dulu, yang kebutuhannya diperlukan utama, tutup dulu itu. Artinya kerjakan dulu itu. Misalnya yang paling menentukan ketinggian tempat, cari ketinggian tempat itu. Nah, setelah itu ada masalah lagi lain. Nama lubang lain di dalam suatu bejana ini, itu hukum Liebig. Nah, kalau kita tahu itu, tutup lagi itu. Oh, berarti masalah pH. pH kurang, kita kasih kapur. Tutup lagi. Kemudian setelah itu pelajari, ada yang kurang, kita tutup lagi bagian atasnya. Mungkin kandungan hara NPK. Nah, gitu. Nah, dengan demikian, maka kita dapat kronologisnya step by step dan kita kumpulkan semua pengetahuan, ya kita bisa tulis ke publikasi internasional, pasti dia tertarik gitu. Jangan-jangan malah diundang untuk bicara. Saya kira itu, ya. Sudah ini ya dari FKH ya Pak Mas Fahmi, Bang Fahmi ya. Pembicara 2 minggu lagi nih. Bapak mau pamit Pak. Terima kasih Ron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Mas Okta. Nggak kelihatan nih Mas Okta. Kembangannya gimana nih draft ininya Mas Raffi? Mas Okta. Ya Pak, sedang di final. Iya. Alhamdulillah sudah kelihatan yang perlu diperbaikin. Sudah ya, alhamdulillah. Sudah disempurnakan foto-fotonya, ayat-ayatnya dirapikan lagi sudah. Ya, itu betul. Ya, sesuaikan dulu kontennya yang ada itu baru nanti bisa. Bagus, alhamdulillah. Ya. Terima kasih nih. Bekerja paralel Anda. Iya, ya. Biar apa namanya target Ustadz Munif bisa ini. Ada yang bisa tahun ini terbit 1 buku dulu, 2 buku ini, Bang Fahmi. Insya Allah. Ada apa hasil karya yang apa terlihat di satu sisi memberikan semangat kita terus, Insya Allah ya. Siap, Insya Allah. Amin, Insya Allah. Ada. Oke, makasih buat semuanya. Terima kasih Bang Fahmi nih, mengkoordinir teman-teman ini, Insya Allah kita. Untuk yang kedua FKH, Insya Allah dari Pak Sri Hadi ya. Oh, Pak Sri Hadi ya. Ya, Pak Sri Hadi. Ya, Pak Ustadz Munif nih, Pak Sri Hadi dari FKH yang menggantikan itu, Insya Allah. Iya. Ya. Ya, Insya Allah udah oke, tinggal nanti Mas Teguh bisa support untuk moderatornya. Baik, Insya Allah.
Siap. Nanti dari teman-teman pusaka jadi bisa konsolidasi lagi. Ya. Oke. Proses yang sudah terbangun trik-triknya, harus insya Allah nanti tinggal di Mas Raffi dan CS-nya di pusaka ini bisa meneruskan ya pola-pola yang sudah dibangun ini. Terima kasih banyak ini, insya Allah mudah-mudahan jadi lancar semuanya, target-target kita insya Allah tercapai. Iya, terima kasih. Ya, kalau kurang. Awan. Ya, Pak. Kasih Pak, saya pamit ya. Oke, ini langsung saya tutup ya. Oh ya. Terima kasih. Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.